punya yang sangat kenal namanya Buletin Puff. Karena waktu itu memang media cetak sangat-sangat, mendominasi kegiatan kita berbagi informasi. Tapi saat ini sesuai dengan perkembangan zaman, maka, kita lebih menitik beratkan, berbagi informasi melalui, media online. Salah satunya adalah, PAF Bandung, paf-bandung.com, yaitu, web kepunyaan PAF. Kita juga berbagi informasi melalui Instagram dan juga, melalui Twitter maupun Facebook. Jadi, berita-berita tentang PAF atau informasi seputar fotografi juga tersedia di, online-nya kita, media online-nya kita. PAF tuh, kita sedikit cerita saja. Ini, waktu peringatan PAF ke-96 tahun yang kita selenggarakan di Gedung Sate Bandung. Ya, lagi itu kita ada lomba foto model yang disponsori, oleh Pemprov Jabar, juga oleh Fujifilm, oleh Fokus Nusantara, dan Bank BJB, dan juga Kaltim Primakol. Pada saat itu jumlah peserta cukup banyak, dan kegiatan itu biasa kita selenggarakan pada bulan, eee, Februari atau Maret. Kita sendiri ulang tahun tuh jatuhnya pada tanggal jadi lupa lagi. Kak, tanggal berapa ya kita ulang tahun? 15 Februari. Kita berulang tahun tuh pada tanggal 15 Februari. Oke. Uh, kita tuh saat ini mempunyai kegiatan, di antaranya ada kegiatan-kegiatan yang sudah beberapa kali kita bikin, antaranya hunting, hunting foto bersama. Terakhir tuh sebelum pandemi COVID, kita hunting ke Curug Tilu di daerah Cisarua situ. Sebentar, fotonya ini masih loading. Oke, terus ada kegiatan lomba foto bulanan maupun kegiatan pengajaran kelas-kelas basic. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut kita selenggarakan secara rutin dan berkala tiap bulannya. Oke, mohon maaf ini jaringannya sedikit lemot saat ini ya. Jadi entah kenapa pada hari ini beberapa jaringan internet terjadi pelambatan yang uh, kurang kurang cepat jadinya bagi-bagi file atau apa. Oke, peserta yang baru masuk saat ini 25 dari yang terdaftar di 64 orang. Saya akan memulai pada pukul 19.15 ya. Kita masih ada beberapa menit dengan harapan teman-teman yang sudah daftar dan belum join segera masuk. Kalau untuk teman-teman yang belum mengetahui lokasi Sekretariat PAF, lokasi Sekretariat PAF itu berada di Kompleks Banjar Permai nomor A17. Bisa di Google Map ada. Itu tuh letaknya tuh dekat lembaga, bukan dekat lembaga, dekat situs penjara Bung Karno. Nah, di situ juga ada situs penjara Bung Karno yang di Komplek Bancai. Oke, nah ini kegiatan hunting, kita punya hunting. Nah, ini di mute. Ya, ini kegiatan kita punya hunting foto. Salah satunya di sini beberapa teman hunting ke Curug. Sebenarnya ini kegiatan rutin, tapi karena pandemi jadi kegiatan ini yang ditiadakan terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan.
Kemudian ada, nah kita lihat ini, kalau di PAF tuh setiap bulannya sebenarnya kita ada kegiatan lomba foto bulanan, yang dimana nanti teman-teman yang sudah menjadi anggota tuh mendapat privilege mengikuti kegiatan lomba foto bulanan. Dan tiap tahun tuh kalau memang ada teman-teman yang sudah mencukupi nilainya di lomba foto bulanan, karena kita tuh secara klasik tuh menganut sistem junior senior. Jadi nanti yang junior begitu menjadi anggota PAF tuh awalnya menjadi anggota junior dulu. Setelah ditempa melalui lomba foto bulanan, nanti akan memperoleh poin yang diakumulasi sehingga nanti bisa memperoleh peringkat kenaikan senior. Tidak hanya sampai di situ, juga kita ada gelar-gelar seperti gelar Cakra PAF, itu adalah poin-poin yang diakumulasi dari prestasi-prestasi yang kita selenggarakan pada kegiatan lomba foto bulanan. Pada bulan, saya informasikan juga pada bulan Agustus ini, kita akan menyelenggarakan Best Collection, yang tentunya Best Collection adalah kegiatan internal PAF juga, yang diselenggarakan tiap tahunnya. Walaupun pada saat pandemi ini kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, tapi kegiatan ini kita akan lakukan secara online. Jadi teman-teman nanti akan submit melalui webnya PAF, fotonya soft copy semua, nanti akan diumumkan kemudian. Tapi saya bocorkan sedikit, kita punya tema khusus, yaitu tema semangat kemerdekaan atau memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah foto daripada sepuh-sepuh PAF, kecuali Bapak ini yang di tengah adalah dia kalau nggak salah bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di sini ada Pak Dayat, Pak Dibyo, Pak Oking, Pak Solihin, Pak Ferry, Pak Anas, dan Pak Budi. Ya, kelihatannya teman-temannya. Oke. Kita cek dulu jumlah peserta. Dan ini adalah tanpa mereka, PAF tuh mungkin tidak sampai di sini gitu. Tapi karena mereka pula lah, jasa-jasa mereka, PAF bisa bertahan sampai saat ini. Oke, udah 30 orang. Gimana? Kita mulai aja dulu. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang telat masuk akan menyusul. Kan ini juga direkam, jadi nanti mungkin yang telat bisa minta rekamannya ke admin PAF. Oke. Gimana? Suaranya agak gemak. Dan saya mohon maaf tidak bisa menyapa satu persatu teman-teman yang hadir. Saya yakin banyak teman-teman yang hadir ini yang kita baru kenal. Oke. Ya. Yang telah hadir saat ini di meeting room kita 30 orang. Pada malam ini kita kedatangan tamu istimewa, narasumber yang sangat istimewa, yang juga member PAF, Narsis Kustedi. Dia punya passion di arsitektur fotografi, mungkin sesuai dengan pendidikan yang dia lalui. Foto-fotonya tuh ada beberapa yang sudah menjuarai berbagai event nasional maupun internasional. Utamanya foto-foto reward gitu ya, yang rewarding di salon maupun sekelas salon yang internasional. Oleh karena itu, saya mohon untuk Teddy, kita mulai dari memperkenalkan diri dulu ya, Ted ya. Ya. Oke, silakan waktu dan tempat. Saya persilakan Teddy mulai dari perkenalan diri dulu. Ya. Malam teman-teman semua, teman-teman PAF, senior PAF, Pak Dibyo, ada teman-teman fine art juga nih, ada Dodi, ada Sam. Thank you sudah bergabung hari ini.
Oke, intro dulu mungkin kenalin, nama saya Teddy, lengkapnya Narsiskus Teddy, tinggal di Bandung, asli orang Bandung. Sekarang bukan fotografer, tapi lebih ke penghobi fotografi. Kerja utamanya di kalau teman-teman perlu matras King Coil serta Floren Tempur, nah saya ngurusinnya itu. Ya, saya tinggal di Taman Holis, menekuni fotografi kurang lebih sudah hampir ya 12 tahunan lah ya, kurang lebih. Mungkin itu aja kali, Kokris. Halo. Sudah, Kokris? Ya, oke. Thank you, Ted. Intronya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi karena ini waktu sudah juga menunjukkan pukul 7.20 ya, Ted ya. Oke. Jadi materinya bisa langsung di-sharing. Untuk teman-teman yang mengikuti acara ini mohon di-mute dulu. Nanti sesi pertanyaan setelah sharing aja atau mau dipotong di tengah, Ted? Bebas, mau sambil jalan boleh, Oke. mau ini juga boleh. Nanti diketik aja untuk yang ingin bertanya. Silakan, waktu dan tempat. Selamat mengikuti teman-teman. Oke, baik teman-teman. Hari ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada PAF yang sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh sedikit men-sharekan tentang fotografi black and white, khususnya di fotografi arsitektur. Saya akan mulai materinya, mungkin ada beberapa slide sudah saya siapkan. Jadi isinya nanti kita bagi menjadi beberapa bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama mungkin proses kreatif, kemudian tentang arsitektur fotografi, black and white arsitektur, dan sedikit editing. Biasanya kalau judulnya black and white arsitektur, kalau kita bikin makalah, bikin skripsi segala macam, kan membahas apa itu BW, apa itu arsitektur, kemudian penggabungannya. Saya mencoba membagi ini, tapi bicara BW, saya pikir di sini juga banyak senior-senior yang tentunya jauh lah lebih paham dari saya yang sebenarnya masih baru menggeluti BW gitu. Saya akan mulai justru di topik BW dari sisi humanisme saya dalam berproses kreatif menuju BW gitu ya. Oke. Awalnya kok hilang ya? Masih kelihatan slide-nya, sorry. Masih ada. Ya. Masih. Oke. Ya, Bapak saya alami ketika pertama kali masuk ke dunia BW gitu ya. Jadi awalnya kurang lebih 2000, saya mulai agak serius di fotografi kurang lebih 2010 ya gitu. Jadi kurang lebih 2010-an saya mulai ketemu genre saya. Oh, saya senangnya foto di arsitektur. Desain interior ya, bukan arsitek sebetulnya. Desain interior yang ya mungkin sehari-harinya kalau zaman dulu gambar perspektif dan segala macam itu sesuatu yang makanan sehari-hari lah ya. Sehingga mungkin ketika memotret arsitektur tuh ada keasikan tersendiri buat saya untuk menjalani prosesnya gitu ya. Secara definitif mungkin saya juga tidak ada teori yang sangat mutlak. Foto arsitektur itu definitifnya foto gedung, baik itu keseluruhan gedung, bagian gedung maupun detail gedung. Ya, jadi teman-teman bisa lihat gambarnya di sini ada beberapa macam-macam.
dalam prosesnya kurang lebih 2010 sampai dengan 2015 saya motret apapun lah yang namanya bau-bau gedung. Sampai kalau mall gitu ya udah makanan sehari-hari, dan kucing-kucingan sama satpam gitu itu hal yang biasa ya. Teman-teman fotografer mungkin kalau bawa kamera ke mall gitu liatin. Jadi harus memotret seperti pencuri gitu. Jadi cepetan, bayangin, tembak, masukin lagi tas gitu ya. 2010 sampai 2015 saya motret foto arsitektur, semua foto tentang arsitektur lah, pokoknya interior dan segala macam. Kemudian, nah ini beberapa contoh foto yang saya ambil. Saya senang sekali dengan foto tangga ya, terutama tangga putar, karena buat saya ini komposisinya asik gitu, magis sekali gitu, Fibonacci gitu ya. Terus foto interior seperti Katedral Jakarta ini juga saya foto. Beberapa foto lain ini mungkin teman-teman juga tahu, Intercon ya di Dago. Ini beberapa foto dalam prosesnya. Oke. Lalu kemudian ya selama 2010 sampai 2015 itu saya banyak sekali lah, pokoknya semua foto tentang arsitektur dijajal. Waktu itu bahkan 2014 sampai bikin buku segala tentang buku arsitektur gitu ya. Buku fotografi arsitektur. Dan dalam perjalanannya kemudian saya merasa mulai bosan gitu ya. Kok nggak ada sesuatu yang memberi lebih dalam prosesnya gitu. Komposisi gitu ya, kok rasanya gitu-gitu aja ya, nggak ada sesuatu yang menantang lagi gitu. Nyaris saya beneran waktu itu sampai kepikiran ganti genre bahkan gitu ya. Ganti genre, mau ganti genre apa ya, ikutan Kyong gitu ngemakro tapi duit lagi, beli peralatan segala macam, atau yang lain-lain, waduh males deh rasanya. Untungnya dalam kejenuhan tersebut waktu itu 2015 awal, saya ingat waktu itu saya ke Jakarta, kebetulan nginepnya di Hotel Borobudur gitu ya. Kemudian gak lama saya datang ke gereja katedral di sebelahnya, saya memotret dengan tanpa sengaja saya menyeting BW gitu. Di situ saya merasa merasa wow sendiri gitu. Kok wah asik ya kayaknya BW ya. Pengalaman BW terus terang sama sekali nggak ada. Jadi kalau bicara BW saya blank bener-bener. Yang tahu ya motret gitu ya. Nggak pernah kepikiran untuk ke BW. Tapi karena satu foto ini mengimpresi saya, kemudian saya coba belajar BW gitu ya. Dalam prosesnya gitu ya, saya belajar BW, kemudian mulai dari awal sekali saya coba-coba sendiri gitu. Gimana sih caranya main BW? Awalnya sekali ya pindahin dari warna ke BW, selesai, pakai filter, image to BW, dan ternyata hasilnya nggak cukup ya, datar gitu, kok kayak gini gitu, nggak asik banget gitu. Kemudian saya explore lagi, saya cari lagi, karena nggak punya guru ya, jadi saya belajar sendiri gitu. Mungkin dulu telat juga masuk PAF, kalau nggak masuk PAF saya mungkin punya banyak guru gitu. Tapi dalam prosesnya saya nyari sendiri ya, saya iseng-iseng edit, belajar segala macam. Saya coba mungkin, hitamnya ditambahin hitam gitu, clarity-nya dinaikin, strukturnya dinaikin gitu, dimainkan. Tapi bukan juga gitu, belum dapat gitu sesuatunya gitu. Sampai saya nyoba juga, ada orang bilang motretnya harus BW langsung katanya. Saya coba malah highlight-nya parah gitu waktu di Singapura, coba potretnya bukan juga jawaban ternyata. Motret dengan BW langsung itu bukan jawaban. Kemudian saya sempat dengar sebetulnya seniornya PAF waktu itu, pas saya datang ke PAF main, waktu itu ada acara apa gitu, Pak Andi almarhum sempat bilang, hitamkan yang hitam, putihkan yang putih. Saya belajar itu, cobain dihitemin sendiri. Yang ada hasilnya malah histogramnya malah di kiri blank, di kanannya highlight gitu ya, putih sendiri.
Makin bingung di situ, jadi mesti gimana? Apakah harus sangat hitam? Apakah harus sangat putih gitu? Nggak ada pemahaman sama sekali. Waktu itu saya sempat beli beberapa buku BW sebetulnya. Tapi ya mungkin bahasa buku beda ya dengan saat kita praktek misalnya. Menerjemahkannya tuh rumit gitu rasanya. Sampai akhirnya ya saya utak-atik aja sendiri gitu dalam prosesnya. Nah ini teman-teman kalau kemudian saya utak-atik lagi, mulai sadar, oh ternyata di BW itu ada miton gitu. Ada warna grey, warna abu-abu, warna perpindahan yang mungkin bisa dimainkan gitu. Ya ngedit lagi gitu ya. Terus kemudian mulai ngolah main putih juga bisa, asik juga gitu diolah main putih gitu, main terang-terangin gitu ya. Ya ada beberapa kesadaran datang, terus nyoba, terus nyari gimana editnya. Saya ingat ini teman satu grup saya kalau foto ini di paling kiri, foto pertama yang 091. Teman saya ngomong gini, saya sempat videonya jelek katanya. Ya tapi ya namanya belajar ya, proses belajar terus ngutak-atik sendiri gitu. Terus cari dan sampai saya cerita apa adanya aja. Faktanya waktu saya mencoba mengedit BW itu, saya sampai edit berkali-kali, trial and error. Mungkin banyakkan errornya ya gitu. Banyakkan errornya. Kalau teman-teman lihat di sini ada satu foto saya edit sampai main hitam terlalu legam. Main diputihin kok nggak enak juga. Saya nggak kebingungan terus terang. Main kontras juga tambah bingung lagi ya. Sampai bahkan kalau ngedit foto jujur saja bisa sampai berulang-ulang. Misalnya ini foto, teman-teman nggak tahu ngalamin nggak ya. The Bird Nest 2, Bird Nest 3. Berulang, saya cari sampai ketemu enaknya. Mau main putih, mau main lemes, tapi kok hancur ya fotonya malah nggak maksimal gitu ya, seperti ada pecahan-pecahan semacam itu. Nah dalam proses ini ketika mencari itu, ini juga salah satu contoh mungkin ya. Saya dulu main kontras tuh lemah sekali, benar-benar lemah. Kebayang di saya kalau foto arsitektur itu adalah sesuatu yang clarity-nya tinggi, kemudian strukturnya kuat gitu. Jadi saya foto jebret gitu ya, kontrasnya kenceng, tapi nggak srek gitu ya. Pengen lembut nggak bisa gitu. Hitam putih dari warna langsung geser ke BW, naikin kontras atau turunin gitu. Saya kebingungan benar-benar. Dari proses belajar tersebut ada beberapa pemahaman, main miton gini, main highlight gini, main shadow gini. Tapi itu masih sesuatu yang terpisah-pisah buat saya gitu. Gimana semakin dicoba kok malah jadi semakin amburadul ya gitu dalam prosesnya. Untungnya 2015-an saya kemudian ketemu jalan terang ya kalau bahasa kerennya gitu, ketemu dengan Joel Cincelar dan Julia Ana Gospodarau. Ini toko fine art ya. Ketemunya di web, bukan ketemu langsung. Saya mempelajari materinya mereka. Teman-teman kalau cari juga nanti banyak ini from basic to fine art gitu ya. Buku ini bagus sekali menjelaskan bagaimana fotografi arsitektur. Kalau saya lihat-lihat, oh waktu saya nulis buku tentang arsitektur sama, tapi dia lebih ke BW-nya gitu. Teori BW-nya, terus bagaimana penerapannya, eksterior, interior, sampai ke lensa khusus dan segala macam gitu ya. Belajar, perhatiin gambar dia, beli makalahnya, lihat cara potretnya, dan kurang lebih 2015-an itu saya baru main long exposure gitu. Mencoba meniru idolanya gitu ya. Karena saya lihat gradasinya bagus kalau main long exposure gitu. Nah, kemudian dalam prosesnya akhirnya ya awalnya mungkin sebetulnya saya dari frustasi tersebut, saya ingat jadi dosen saya dulu pernah bilang, sebuah metamorfosis dalam berkesenian bisa terjadi akibat kejenuhan atau ketidakpuasan dari kreator seni.
yang dapat melahirkan hal baru. Itu almarhum Pak Mamanur, dosen pengantar seni rupa dulu waktu saya kuliah. Sama seperti saya mengalami proses ya metamorfosis seperti ini gitu ya, dari warna yang hampir pun nyaris mungkin saya pensiun dari moto. Beberapa teman saya angkatan saya mungkin sekarang sudah pensiun juga, ada yang jadi pengrajin, ada yang jadi tukang jalan-jalan gitu ya. Untungnya waktu itu saya nggak berhenti gitu, tapi mencari sesuatu yang baru, dan untungnya juga saya bisa bertenggelam di situ, menikmatinya, menikmati proses gagalnya juga, menikmati pembelajarannya juga gitu ya. Jadi ada satu hal yang membuat saya bermetamorfosis untuk dalam melahirkan karya yang baru. Dari proses belajar, kemudian saya dapat pemahaman gitu ya, bahwa dengan BW yang pasti kita lebih sensitif, harus lebih sensitif terhadap bentuk, detail, tekstur, dan utamanya cahaya. Kalau kita motret foto warna, kita kadang-kadang nggak peduli cahayanya gimana, jepret, pokoknya warnanya bagus, bentuknya bagus, impresi kita pasti kalau begitu lihat, wah, ke warna yang paling dominan gitu. Tapi begitu kita belajar BW, kita harus paham betul arah cahaya dari mana. Karena kalau kita arah cahaya itu membuat kita seperti ya sekedar main hitam putih nggak jelas gitu ya. Seninya justru di memperhatikan arah cahaya gitu. Itu pemahaman saya yang pertama mengenai BW. Kemudian lebih bermain shadow. Saya masih tetap menggunakan prinsipnya Pak Andi almarhum, hitamkan yang hitam, tetapi hitamkan yang hitam, putihkan yang putih. Tapi saya mulai lebih memilih mau seperti apa hitamnya. Apakah dibikin hitam legam benar-benar gitu ya. Kemudian atau dimunculin gitu ya. Kemudian atau mainin agak bayang-bayang gitu. Saya mulai bermain di situ. Juga mulai memainkan kontras. Pemahaman saya terhadap kontras terus terang ya walaupun saya background seni rupa ya, tapi dulu kalau soal kontras nggak diajarin, karena kita lebih ke arah ya kontras pun hanya arsiran lah semacam itu. Tapi kalau dari bukan seperti sekarang ya animasi udah digital, kontras mungkin akan lebih main gitu. Kalau dulu kita seni rupa mungkin lebih warna-warna gitu, gradasi oke. Tapi pemahaman kontras itu blank sekali. Kemudian dari pembelajaran ini saya akhirnya tahu, low kontras itu ternyata karakternya. Kemudian gradasi juga dari hitam ke putihnya jadi lebih panjang. Teman-teman kalau lihat di foto sebelah kiri, ini kelihatan kan gradasi dari putih ke hitamnya lebih panjang dibandingkan dengan yang high contrast. High contrast itu kalau karakternya dia lebih kuat gitu. Gradasi dari hitam ke putihnya lebih pendek. Tapi dia punya kelebihan, dia lebih eye catching. Foto yang biasanya high contrast lebih menarik, lebih cepat gitu ya. Sementara kalau yang low contrast cenderung agak soft gitu, lebih kemut gitu. Oke, ini beberapa setelah proses perjalanan itu, setelah melalui frustasi ya saya mulai mencoba banyak potret dan mulai ya sedikit ketemu lah, mencoba mempadu-padankan pemahamannya, terutama ya kebetulan di arsitektur gitu, yang banyak senangnya gitu. Nggak fine art banget, saya juga bukan orang yang fine art banget gitu, tapi saya mencoba menyerap positifnya dari fine art itu permainan gradasi dan segala macam gitu ya. Dari hasil ini ya, kemudian beberapa 2015 saya belajar gitu, kutak-atik, ya akhirnya yang bikin senang kemudian saya bisa bersanding dengan si idola yang saya jadikan panutan, yaitu Julia Anna. Waktu itu saya kebetulan finalis di Siena ya. 2016 saya finalis, 2017 finalis, 2020 Robert Lee juaranya. Saya 2017 finalis saja, ketemunya lawannya berat, Julia Anna. Julia Anna itu wah saya begitu itu wah udahlah susah, berat gitu ya. Tapi ternyata yang menang bukan Julia Anna juga waktu itu malah. Ya, tapi saya begitu
seneng gitu karena saya mencoba meniru banyak gaya Juliana, tapi saya akhirnya bisa wah sama-sama finalis gitu waktu itu di Siena Italia. Ya Siena sendiri kan satu salon yang cukup bergengsi juga gitu ya. Dari ketidakpedean, dari pembelajaran jatuh bangun kurang lebih itu saya menjalani BW ya kalau dari 2005 ke sekarang kurang lebih 2020 ada 5 tahunan lah baru ketemu rohnya, baru ketemu oh dapat gininya gitu ya. Oh ya mungkin ini juga waktu itu kebetulan pas ada pengambilan gelar di PSA, saya sengaja men-challenge diri saya coba di arsitektur deh. Kayaknya ya mungkin juga salah satu alasannya karena foto-foto saya banyak di arsitektur, saya coba range foto arsitektur. Jadi saya buat sebuah seri, foto seri. Akhirnya bisa diterima dan membuat saya memiliki gelar di PSA. Foto itu kemudian ditampilkan di Oman ya waktu itu pameran di Oman untuk printing. Ya senang aja gitu foto saya bisa jalan keluar. Padahal waktu kalau ngelihat proses ke belakangnya banyak amburadulnya juga, banyak jatuh bangunnya juga. Prosesnya seperti itu gitu. Oke. Sampai sini itu bicara tentang BW-nya dulu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu atau mau gimana? Sudah ada pertanyaan? Oke. Ya, oke. Ada 3 pertanyaan yang udah masuk, mau dijawab dulu, Ted? Boleh, nggak apa-apa. Biar Oke, siap. Ini pertanyaan dari Mas Roland di Bekasi. Katanya Teddy udah nerbitin buku, judul bukunya apa, penerbitnya siapa, dan bukunya dijual di mana? Pertanyaan ke-1 itu. Pertanyaan kedua, masih dari Mas Roland. Apakah boleh dengan permainan HDR motretnya agar foto tampak lebih menonjol dan kuat? Dan satu lagi, pertanyaan dari Bang Robert di Batam. Penggunaan lensa tilt and shift atau lensa wide, mana yang lebih baik? Seperti lensa 1635 atau 1224. Silahkan dijawab, Ted. Thank you. Oke, saya jawab pertanyaan pertama saja ya. Nanti pertanyaan kedua dan ketiga ada di materi di bab selanjutnya. Buku waktu itu saya nggak bikin itu tahun 2014. Judulnya Dancing with Perspective. Sudah tidak dicetak lagi. Nanti kalau mau bisa saya berikan PDF-nya lah. Saya boleh share nanti bisa PDF-nya saya bagikan ke teman-teman semua. Itu buku tentang arsitektur tapi bukan BW. Ya saya belajar BW-nya baru 2015 jadi lebih ke pemahaman arsitektur saja, fotografi arsitektur. Itu buku tulis sendiri ya dengan background interior, dengan background seni rupa saya coba menulis saja sebetulnya. Ya saya senang aja bikin sesuatu yang baru, nggak tahan gitu kalau nggak diem gitu, cuman saya pengen bikin gitu waktu itu. Itu mungkin ya Mas Roland bukunya. Nanti mengenai pertanyaan kedua tadi yang Robert tentang lensa, kemudian yang HDR. Masuk ya. HDR. Oke. Nanti saya bahas ya. Saya lalui dulu di bab kedua. Oke, saya mau cerita tentang bab kedua ini. Ya, bab kedua. Ini kita ngomongin teori nih, kepaksa nih tentang arsitektur fotografi. Jadi biar teman-teman punya pemahaman apa sih arsitektur fotografi itu. Ya, arsitektur fotografi mungkin esensinya kita kalau di fotografi kan light apapun adalah light gitu. Kalau versi Juliana yang dia definisikan light itu adalah komposisi. Jadi bentukan tangkapan adalah dibentuk dari light gitu, komposisi. Jadi di arsitektur itu yang paling penting adalah komposisi.
gitu. Waktu saya menulis di 2014 juga, saya menulis yang waktu itu nggak banyak referensi sih. Saya dari apa yang dialami, saya bilang komposisi nomor satu gitu. Kemudian juga pemahaman. Yang kedua adalah yang paling penting persoalan dimensi. Ya, jadi dalam arsitektur fotografi itu yang paling penting adalah komposisi dan dimensi. Ya, dimensi itu dari perspektif atau dari bayangan. Ya, seperti apa itu saya akan coba kupas. Oke, komposisi sama prinsip dengan komposisi umum lah. Kalau teman-teman motret, rule of third, triangle dan segala macam itu komposisi dasar. Prinsipnya sama. Tapi kalau saya coba lebih dalamin lagi, untuk fotografi arsitektur, aspek mengenai poin-poin yang harus dicapai dari komposisinya mungkin sedikit lebih kompleks gitu. Kalau terutama di sisi keseimbangan gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat tulisan di layar itu fotografi bukan sebuah kecelakaan tapi sebuah konsep kalau menurut Ansel Adam gitu. Di aspek komposisi ini kita harus membuat sesuatu, merangkai sesuatu bukan hanya plek gitu ya. Tapi bagaimana supaya komposisinya enak? Ada beberapa poin mengenai keseimbangan, mengenai proporsi, yang proporsi itu sebetulnya kalau mau dipecahkan lagi ke teori komposisi, golden section, Fibonacci, dan segala macam. Kemudian alur atau irama, seperti repetisi, ada gradasi, kemudian perbandingan skala, poi, dan unity. Saya nggak akan terlalu banyak bicara di komposisi, karena pasti teman-teman juga udah bosan kalau dengar komposisi. Teorinya sangat dasar sekali, tapi realitasnya diaplikasikannya banyak. Saya hanya bicara sedikit saja mengenai komposisi, terutama mengenai keseimbangan. Di foto arsitektur terutama, ada definisi komposisinya harus seimbang, gitu ya. Tapi seimbang bagaimana? Seimbang itu kan berarti sama berat, ya, sama bobot, sehingga bisa kiri kanan balance gitu ya, tidak saling jatuh. Gitu. Tapi seimbang itu tidak selalu sama sisi, dalam artian simetris. Justru kalau fotonya terlalu simetris, rasanya agak monoton ya kalau di fotografi arsitektur, bahwa ada objek-objek yang memang harus simetris, benar. Tapi pengambilan angle kita akan sangat menentukan bagaimana kita bermain komposisi yang balance tapi asimetrik gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, pengertian balance kan seimbang, kiri kanan sama gitu ya, sama berat gitu. Tapi kalau balance asimetrik itu dia mungkin bisa sama berat, tapi tidak sama bentuk. Mungkin jelasnya di foto ini bisa mewakili. Kalau teman-teman lihat di foto kiri itu balance simetris, benar-benar simetris, gitu ya. Foto kanan ini asimetrik. Kenapa? Karena walaupun agak simetris, tapi beratnya berbeda. Tapi dia bisa balance gitu. Itulah permainan komposisi gitu. Terutama kalau untuk di arsitektur sangat penting sekali pemahaman tentang balance ini ya. Komposisi yang dinamis cenderung tidak simetris gitu. Tapi dia harus memenuhi unsur keseimbangan. Teman-teman yang dari Bandung mungkin pernah diundang, pernah tahu ini ada ornamen seperti ini gitu ya, di Hotel Hilton Pasir Kaliki. Ada semacam apa ya, ini elemen estetis lah boleh dibilang gitu ya. Waktu itu saya sempat datang ke sana ngelihat, wah cakep nih. Saya gimana fotonya? Mainin kompo. Gimana ya? Kayaknya asik. Tapi kalau moto gini doang, ya biasa aja gitu ya. Saya coba kemudian dalam prosesnya saya ambil beberapa angle. Beberapa jepret, di-explore gitu ya. Bertahap, terus dari pertama mulai main itemnya, kemudian yang bawah saya mulai agak main long exposure tuh. Gitu. Saya pakai ND waktu itu. Oh, saya taruh di bawahnya. Kemudian dalam prosesnya, oh di bawah sekali, percis di bawah itu. Saya mainkan komposisinya. Main seperti ini, dalam prosesnya kemudian mencoba geser lagi, lebih dihitemin gitu ya. Digeser lagi, oh ini mulai dapet nih, enak nih gitu ya. Tapi kurang nendang. Ya
kurang gini kalau gelap terangnya nggak belum terlalu maksimal. Masih saya explore, akhirnya ketemulah seperti ini, gitu ya. Yang paling pas gitu menurut saya, yang paling enak, sehingga komposisinya cenderung tidak simetris, tapi memenuhi keseimbangan. Ini mungkin contoh-contoh ini ya, contoh saya berusaha mencoba menjelaskan mengenai keseimbangan supaya teman-teman bisa nangkep gitu. Oh, keseimbangan tuh gini gitu. Karena kalau ngomong doang keseimbangan mesti begini, susah juga nangkapnya gitu. Keseimbangannya dari apa? Dari gelap terangnya, dari iramanya. Ada satu kesatuan yang mengikat, ada unity, alur irama dari garis-garis yang terjadi gitu ya. Ini mengenai komposisi mungkin saya sedikit saja, biar teman-teman nggak terlalu bingung. Tapi prinsipnya kalau di fotografi arsitektur, dia cenderung tidak simetris. Ya. Bukan berarti haram simetris, boleh simetris juga. Ada objek yang memang nggak bisa diapa-apain mau simetris. Misalnya kalau kita motret tower TV, kayak di China gitu kan, itu ada tower TV, mau gimana juga simetris gitu. Nggak akan bisa nggak simetris, nggak bagus gitu ya. Tapi komposisi yang menarik itu lebih cenderung tidak simetris biasanya, gitu. Tapi harus memenuhi unsur keseimbangan. Tadi saya bilang di depan mungkin kalau komposisi itu sangat ditentukan oleh angle ya. Teman-teman saya ajak kalau ke museum, ini foto juara Sony tahun 2015-an kalau nggak salah ya. Ini foto bagus sekali menurut saya. Bagaimana fotonya bisa memainkan komposisi gitu ya. Fotonya bisa menurut saya tidak biasa gitu. Gelap terangnya bagus gitu, kemudian foreground-nya dapat gitu ya. Tapi sadar nggak teman-teman, kalau kita ke sini gitu ya, kecenderungan, ini saya bicara kecenderungan, mungkin teman-teman PAF enggak lah, udah lebih expert lah ya. Kecenderungan kita kalau kita datang ke sini akan ambil angle-nya di mana? Apakah akan ambil angle seperti ini? Kecenderungannya kita ambil angle adalah di seperti ini. Kita main di zona aman kecenderungannya. Main di tengah, dari atas gitu. Yang ketawa berarti ngaku. Yang dari atas ambil selalu simetris gitu. Kecenderungannya seperti itu, main zona aman. Jadi saya mendorong kalau teman-teman mau main arsitektur, ini foto ini jadi duit gede nih. Waktu itu sempat jadi ramai juga karena angle ini diperdebatkan oleh ada yang sudah ngambil angle ini gitu. Waktu itu juara Sony ini di kategori arsitektur. Tapi pelajaran menariknya menurut saya dia tidak mengambil simetris. Dia justru memainkan asimetrics, memainkan foreground. Disitulah kita harus lebih berani ketika memotret arsitektur, mencampurkan, berpikir beda, mencoba mempadu padankan garis gitu ya. Lebih ke situ. Oke. Nah, mungkin ini saya foto juga di Bali, di Conrad gitu ya. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Perspektif gitu yang hanya tampak muka saja, satu simetri memang menarik juga, bukan tidak menarik. Tapi mungkin kalau kita explore lebih jahil, main perspektif 2 titik hilang akan lebih seru sebetulnya. Mungkin nanti saya akan kasih contoh mengenai apa itu perspektif, biar teman-teman yang nggak dari arsitektur atau nggak dari desain juga ingat kembali lah pelajaran dulu waktu SD sebetulnya ya, perspektif itu. Oke, tipsnya saat mengambil angle, saya selalu ngomong gini, kalau menggunakan lensa wide, tadi Robert Lee juga menanyakan mana lebih asik gitu, pakai lensa wide atau tilt shift gitu. Tapi pada prinsipnya saat mengambil angle gitu, jangan takut geser sedikit kalau kita menggunakan wide. Kita kan kalau cenderungnya pakai wide ya, kalau pakai tilt shift mungkin lebih yang sudah profesional. Lensa wide itu punya kelebihan yang nggak dipunyai oleh lensa lain menurut saya ya. Kita geser sedikit saja bisa merubah komposisi total gitu. Bahkan permukaan kalau kita
angle-nya lurus, kemudian atau angle dari atas, itu bidang sudah bermain, komposisi sudah sangat bermain. Jadi kalau mau memotret jangan takut, geser-geser sedikit aja, cari angle yang pas gitu supaya teman-teman bisa dapat sesuatu yang asik. Apalagi kalau teman-teman pakainya perspektifnya menguasai, digeser sedikit udah ceritanya lain gitu dapatnya gitu. Mungkin foto Infinity Bali tadi mewakili. Kalau kita ambil tengah cuman begini, tapi begitu ambil samping ada kedalaman yang lebih dapat gitu, ada dimensi yang lebih dapat. Oke. Kemudian seperti tadi, komposisi arsitektur harus dinamis. Seringlah mengambil konsep balan asimetrik gitu. Jangan masuk di zona aman, selalu mainnya di simetris gitu. Kalau arsitektur main aja di balan asimetrik gitu ya. Ini foto di sebelah kanan. Ini arsiteknya luar biasa. Sebetulnya Zaha Hadid, teman-teman yang kuliah di arsitektur mungkin tahu. Dia seorang maestro di arsitektur dan karyanya memang luar biasa. Kebetulan saya bisa mengabadikannya, senang banget bisa memotretnya gitu ya. Oke, kemudian beranilah juga bereksperimen dalam memotong bidang, mempadu-padankannya. Memotong bidang itu seperti apa sih? Kalau teman-teman lihat foto sebelah kanan gitu ya, jangan main aman gitu, jangan main, ya coba aja explore. Kalau ini mungkin agak terlalu sedikit lebih gelap. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah di bidang ini, di foto yang kanan, ini ada 2 bidang sebetulnya. Yang sengaja saya tabrakan gitu, dari sini ke sini. Kemudian belok ke arah sini. Ini kursor saya kalau saya nunjuk kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, semoga kelihatan ya. Saya padu-padankan komposisinya dan menjadi lebih menarik dibanding komposisi yang kalau kita ambilnya, kebayang nggak? Ini nggak diagonal. Ngambilnya hanya lurus dari atas ke bawah. Hanya, ya sudah gitu, seperti itu saja. Jangan takut untuk memotong. Main foreground, potong aja, nggak masalah. Kita main bidang intinya gitu kalau di arsitektur. Oke. Kemudian yang penting juga cobalah berpikir out of the box gitu. Yang paling simpel ya mulai dengan main foreground kali ya. Gimana sih out of the box, kan teorinya mah iya, tapi gimana kan susah. Paling simpel adalah coba main foreground gitu. Kita dapat foto yang nggak biasa, mainin foregroundnya, terutama apalagi kalau ada bidang-bidang yang menurut kita dengan lensa wide-nya bisa menjadi lebih menarik. Oke. Ya berusaha nyeleneh aja lah, cari something new, main refleksi gitu ya. 2 foto di kanan itu adalah foto dari refleksi sebetulnya. Foto yang pertama itu sebetulnya foto dari ujung gedung yang saya dongak saja ke atas, dan ini adalah refleksi dari kaca. Ada kedalaman putih, hitam adalah refleksi dari kacanya. Sedangkan foto yang kanan memang rezeki aja lah, dapat ininya bagus, view-nya bagus, ketemu kaca, ya udah tembak deh. Dapat sesuatu yang simetrik gitu. Oke. Kemudian juga jangan ragu untuk main framing. Masukin aja apa yang bisa kita framing, itu juga akan bikin kita juga lebih out of the box gitu ya, main framing. Oke. Oke, tadi kalau soal komposisi kan saya bicaranya lighting adalah komposisi. Komposisi seperti yang tadi ya. Nanti lebih dalam filosofi lightingnya seperti apa akan saya bahas di bab 3. Tapi saya mau bicara juga yang paling penting adalah persoalan dimensi. Jadi dimensi itu kalau dalam fotografi arsitektur bisa ditangkap dari perspektif gitu ya. Perspektif kalau secara definisi mungkin persepsi visual yang bisa menunjukkan dimensi. Ada secara jenis perspektif itu ada beberapa titik hilang, ada ternyata banyak yang nggak cuman 1, 2, 3. Mungkin kalau kita zaman SD gambar gunung gitu 1 titik hilang aja, tapi ternyata ada banyak. Pertanyaannya apakah ini digunakan dalam fotografi seperti arsitek juga? Kita pakai nggak sih atau cuma teori belaka gitu perspektif ini? Oh ternyata dipakai. Kita bisa kalau ngambil gambar, kalau 1 perspektif seperti ini, 2 titik hilang seperti ini, 3 titik hilang seperti ini gitu. Pemahaman ini membantu menempatkan foto kita secara benar.
Kalau dulu saya kuliah ingat sekali, lu sebelum ngomong bagus, ngomong dulu benar katanya. Dosen saya selalu bilang gitu. Kan kalau orang seni tengil-tengil ya, pengen wah tingkat 1, pengennya wah serasa Picasso gitu. Tapi lu belum ke sana katanya. Lu belajar benar dulu, kemudian baru menjadi bagus gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, dengan pemahaman perspektif ini minimal kita tahu benarnya dulu. Supaya kita nggak salah ngambil angle-nya. Benar memanfaatkan perspektifnya, jadi diterjemahkannya juga menjadi baik gitu. Oke, ini mungkin 4 dan 5 titik hilang. Dan perspektif 4, 5 titik hilang juga bisa digunakan. Ini terjadi di kalau kita teman-teman pakai lensa fisheye. Kalau di full frame mungkin 15 mili itu seperti gambar ini beberapa contoh ya. Ada itu 15 mili saya ambil. Dan kalau di 8 mili bulat itu kurang lebih 5 titik hilang atau lebih. Jadi itu penerapan perspektifnya. Saya agak kurang bisa sih menikmati 5 titik hilang ya karena ya bulat gitu dan juga vignette-nya juga kentara banget ngeblok gitu. Oke, ini mengenai perspektif. Nah, perbedaan tampilan perspektif teman-teman mesti paham juga. Kita mau pandang ke arah manapun gitu ya. Kalau garis vertikal itu di mata kita pasti selalu lurus. Tapi kalau di lensa wide ini lemahnya. Lensa wide itu tidak sesempurna mata kita. Dia punya kecenderungan rebah gitu. Jadi ada namanya perspektif distortion ya. Seperti lihat kalau gambar kiri bisa lurus, gambar kanan itu ada kemiringan gitu ya. Itu kelemahan lensa wide gitu. Apalagi kalau objeknya dekat mau nggak mau sampai seperti rebah banget gitu. Perspektif distortion itu merupakan faktor cacat lensa karena lensa tidak sempurna seperti mata kita gitu ya. Solusinya tadi seperti Pak Robert nanyain yaitu adalah menggunakan lensa tilt shift. Tilt shift itu gimana? Tilt shift itu membantu kita meluruskan gedung. Sebetulnya secara sederhana begitu saja. Rumit makanya iya mesti sedikit diturunin gitu ya. Mesti lebih apik lah makanya gitu ya. Jadi angle-nya lensanya bisa diturunkan ke bawah atau ke atas agar dia bisa membuat garisnya vertikal. Benar-benar vertikal tidak rebah gitu. Nah, kalau pertanyaannya seneng mana wide atau tilt shift? Menurut saya itu lebih ke penerapan ya. Kalau lensa tilt shift itu lebih digunakan pada mereka yang kalau teman-teman mungkin dapat orderan foto arsitektur suruh motret mall gitu ya, sesuatu yang harus nyata, lensa tilt shift lebih digunakan. Saya pernah dapat objekan interior motor rumah gitu, ya mau nggak mau harus lensa tilt shift. Kalau pakai wide malah jadi jengking-jengking gitu ya, agak aneh. Tapi kalau wide dia sebetulnya lebih bebas gitu. Beberapa mungkin bisa menerima kalau perspektifnya tidak terlalu jengking rebah gitu ya untuk ruangan-ruangan yang umum. Tapi wide itu nggak ribet gitu kelebihannya. Kalau tilt shift kan harus diturunin lagi. Kalau nggak biasa pasti lebih ribet lah dibanding yang ini. Kalau yang Canon mungkin bagus juga ya tilt shift-nya udah lebih ini. Kalau teman-teman pakai yang biasa lensa tilt shift-nya seperti Laowa gitu, dia keras lagi nuruninnya gitu. Bukan saya mau jelekin brand ya, saya juga pakai lensanya. Tapi keras gitu berasa. Jadi tilt shift itu cenderung lebih vertikal digunakan pada apply art. Kalau kita membuat brosur, memberikan klien foto hotel, berikan apply art. Tapi kalau wide kita main-main lebih ke pure art-nya, mungkin kita bisa lebih bebas dengan wide gitu. Tapi kalau memang mau ideal ya gunakan tilt shift kalau untuk arsitektur gitu. Kalau teman-teman nggak punya ya lensa tilt shift juga luar biasa sih ya. Yang Canon ini bahkan sampai sekarang mungkin udah 30 hampir 40 jutaan. Cukup mahal gitu. Kalau nggak bisa pakai tilt shift ya bisa diakalinya pakai Photoshop. Bisa ditarik kalau teman-teman buka di filter raw itu ada permainan perspektif, ada vertikalnya bisa ditarik, kemudian horizontalnya juga bisa dimainkan.
Atau mungkin cara lain di stitching, fotonya diambil angle lurus, digabungkan sehingga menjadi sesuatu yang lurus, nggak rebah. Oke. Selanjutnya tadi bicara shadow ya, bicara dimensi itu yang pertama tadi saya ulang. Jadi kalau komposisi itu light, bicara komposisi, kemudian bicara dimensi itu bicara perspektif dan bicara shadow. Shadow yang pastinya teman-teman kalau lihat di foto yang tadi itu adalah mempertegas dimensi. Shadow bisa tercapai, dimensi bisa tercapai, bisa semakin lebih kuat, perspektifnya muncul setelah ada shadow. Kalau teman-teman bayangin foto ini tanpa shadow akan sesuatu yang lebih flat. Saya punya sampel yang mungkin bisa teman-teman tangkap lebih jelas mengenai ini. Oke, kalau teman-teman lihat di materi ini, bidang apa ini? Gitu. Hanya seperti kertas melipat mungkin ya, kita melipat kertas zaman waktu kecil, melipat kertas, dilipat gini gitu. Ini nggak ada shadow-nya, hanya light murni gitu ya. Kita melihat satu kompo, tapi seperti apa ya aslinya gitu. Kita coba shadow-nya kita naikkan. Begitu kita naikkan, oh ternyata ada kedalaman gitu. Jadi permainannya, oh di sana ujungnya di bagian yang lebih sini lebih gelap, bagian yang bawah kiri itu ternyata yang vertikal, tembok vertikal gitu. Nah kita mainin lagi misalnya, mulai lebih dipertegas shadow-nya, makin kelihatan dimensinya. Dan saat kita mengolahnya lebih lagi, bahkan bisa memunculkan irama baru. Teman-teman lihat foto kiri dan foto kanan, mana yang lebih berasa? Foto kanan, sesudah shadow-nya kita mainkan, lebih ada, kalau bahasanya Julia Anna itu, lebih ada irama, lebih ada getar gitu yang didapat dengan memainkan gelap terangnya. Bandingkan dengan foto di sebelahnya mungkin sudah dapat dimensinya, tapi begitu kita masuk ke kanan dengan kepekatan yang lebih tinggi, lebih main gitu feel-nya, lebih ada rasa gitu yang dimunculkan. Oke, moga-moga teman-teman dapat pemahaman yang cukup baik mengenai shadow melalui visual ini ya. Sekali lagi menjelaskannya nggak susah, kalau teman-teman lihat gambar saya harap bisa lebih paham mengenai shadow. Bagaimana kalau kita mengolah shadow lebih detail, lebih baik, lebih mainin, kontrasnya dimainin gitu ya, curve-nya dimainin, dapatnya lebih berasa. Oke. Untuk saat pemotretan ya, tadi mungkin dimensi bisa didapat dari kamera, perspektif, dan shadow. Ya. Kemudian kalau dalam editing, perspektif dapat dirubah meski terbatas. Seperti yang saya sampaikan tadi, vertikalnya bisa dirubah, horizontalnya bisa dirubah, proporsi juga bisa dirubah, tapi mungkin lebih terbatas dan mengorbankan kerapatan file foto kita ya. Kalau kita tarik gitu, otomatis kerapatan byte-nya semakin renggang. Tapi kalau bicara shadow, ini lebih dapat dirubah, dimainkan, diolah menjadi satu nada tersendiri. Tadi yang bahasa si Juliana adalah irama. Nada inilah yang dapat memainkan rasa gitu, memainkan emosi. Sekali lagi balik ke foto yang sebelumnya, lebih ada rasa foto yang kanan dibanding foto yang kiri. Semoga teman-teman menangkap itu gitu ya, foto yang tadi. Lebih berasa foto yang kanan lebih ada rasa gitu. Oh, ada kedalaman, ada kontrasnya yang lebih bisa impresinya lebih baik. Oke, selanjutnya. Oke, saya mau masuk ke bab 3. Mau diseling pertanyaan dulu atau mau gimana, Kok Kris, silakan. Oke, nggak tahu ya. Nanti kan Ted ada beberapa pertanyaan yang bisa mungkin terjawab sambil menelusuri bab per bab. Boleh. Ini dari Pak Cecep. Foto baiknya difoto pada saat pemotretan dengan warna atau BW. Atau ada hubungannya dengan file RAW atau JPEG juga mungkin bisa dikembangkan. Ya. Terus dari Nelly, pakai flash atau natural light? Potret-potretnya Teddy itu ada yang pakai flash nggak gitu? Atau natural light semua? Dari Fani, Bandung, kalau ada pemakaian filter, filter apa saja yang sering digunakan?
atau ada filter-filter khusus untuk kondisi hitam putih. Oke, Lalu baik. dari satu lagi terakhir, dari Willy Lesmana Jakarta, apakah sah kalau foto arsitektur dengan distorsi ekstrim, misal dengan lensa fisheye? Maksudnya sah mungkin berkaitan dengan apply art kali ya. Ya, Tadi kan dibahas sedikit tentang pure art dan apply art. Nah, itu ya. aja pertanyaannya, Ted. Oke, menjawab idola saya, Pak Mas Willy, brand ambasadornya Canon. BW distorsi ya ujungnya sih sebetulnya kalau sah atau tidak, kalau dikasih proyek gitu ya, kalau yang ngasih proyeknya suka walaupun gambarnya distorsi, ya diambil juga gitu. Saya pernah motretin gitu, ada distorsi bahkan dengan fisheye gitu. Tapi dianya suka diambil. Ya masa mau saya larang gitu. Kalau pemberi tugas kan haknya dia gitu. Tapi umumnya kalau penggunaan foto-foto apply art yang ada, dia menghindari perspektif distortion. Jadi teman-teman bedain mungkin ya sebetulnya. Kalau dari fisheye itu distorsinya bukan distorsi yang, jadi distorsi itu ada kalau saya boleh bagi 3. Distorsi kamera, distorsi lensa, barrel and pin condition yang menggelembung atau menciut gitu ya, itu kecacatan lensa. Jadi kalau bilang zero distortion tuh biasanya itu gitu. Di sampingnya dia menggembung atau enggak, atau cenderung pin cushion gitu. Nah, kemudian yang tadi saya bahas adalah perspektif distortion. Jadi itu berbeda sebetulnya dengan distorsi di fisheye, sesuatu yang berbeda. Perspektif distortion itu didapat dari karena kecacatan lensa dari lensa wide yang tidak bisa menangkap secara vertikal. Jadi beda kalau distorsi yang fisheye itu lebih ke arah ya memang dia bulat gitu seperti itu. Tapi faktanya ya saya pernah dapat satu klien, saya motret dan dia suka ya diambil lah. Ya menurut saya oke-oke aja sih selama ininya suka gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan memotretnya di BW atau pindahin. Kalau sesuatu yang saya menurut yang banyak saya baca sih ngomongnya bicaranya di color. Ya. Tapi ada juga teman-teman ada teman-teman yang fine art itu malah ambilnya justru di BW katanya biar dapat mood-nya gitu. Dari awal kita udah bisa menentukan arahnya mau kemana. Kalau bagi saya, menurut saya itu soal kebiasaan sih ya. Kalau mau BW di monokrom di awal memang ada sisi baiknya seperti yang disampaikan, kita bisa lebih dapat mau arahnya kemana, betul. Gitu. Tapi saya berpikirnya logika sederhana saja. Prosesor di kamera itu kan prosesornya kecil ya, komputer kecil. Dibandingkan dengan kita buka di laptop, prosesornya pasti lebih besar. Otomatis mengolah warna di kamera menuju BW dengan mengolah warna dari color menuju BW di laptop atau di PC tentu akan lebih baik di laptop gitu, di PC, karena kenapa, prosesornya lebih besar. Saya menggunakan logika sederhana itu aja sih. Jadi karena di sini lebih baik, prosesornya bisa lebih pintar, tentu pengolahnya lebih baik gitu. Tapi balik lagi menurut saya itu soal kebiasaan sih ya. Mengenai filter nanti saya jelasin sedikit ya di bab ini. Ada yang terlewat nggak ya pertanyaannya? Tadi sorry Ted, tadi foto-fotonya itu pakai pure flash atau enggak? Ya betul. Ya. Kalau ada flash yang besar yang bisa menjangkau gedung, mungkin kita bisa pakai flash. Tapi umumnya ya kalau foto eksterior apalagi gitu, kita mau pakai flash, flashnya harus segede apa, kebayang nggak? Kita ambil gede gitu. Jadi ngakalinnya ya dengan apa supaya lebih bagus, lebih gradasi segala macam, dengan filter yang tadi Fani tanyain. Filternya apa nanti akan saya bahas. Tapi umumnya kalau saya ngambil untuk foto-foto eksterior ya, bicara eksterior cenderung tanpa flash. Kalau interior mungkin kita bisa gunakan flash tambahan dengan beberapa sudut supaya
cahayanya jauh lebih merata gitu. Mungkin itu semoga bisa menjawab ya. Saya lanjut ke bab 3 saja mengenai BW arsitektur. Oke. Oke, BW arsitektur. Kalau saya melihat BW arsitektur itu ya definisi sederhana yang paling pengelompokan yang paling kuat adalah sesuatu yang klasik gitu ya, yang disajikan natural apa adanya gitu, tidak banyak dihalus-halus gitu ya. Tapi juga ada BW arsitektur yang lebih cenderung mainan fine art. Kalau fine art itu seperti apa sih? Ya lebih halus, lebih main mood gitu ya. Serunya apa main fine art? Lebih detail, lebih harus perfeksionis. Apalagi dalam proses editnya lumayan keringetan gitu. Kalau saya ngikutin polanya, ada yang bilang, oh nggak usah pakai ACR aja jauh lebih simpel. Tapi proses seleksinya yang dalam editing itu nanti saya jelasin ya, akan lebih keringetan, lebih harus kita menuntut perfeksionis. Jangan sampai garisnya kecopok, nggak keambil gitu ya. Oke. BW arsitektur kalau saya lihat ada dua, yang arsitektur disajikan natural seperti foto yang sebelah kiri gitu apa adanya gitu, hanya hitam putih saja. Tapi kemudian BW arsitektur aliran fine art. Fine art itu lebih main emosi, lebih main mood. Jadi kalau fine art itu fotografer harus bisa memunculkan rohnya si gedung kalau bahasanya si Juliana itu. Bagaimana memunculkan rohnya si gedung? Main gelap terangnya harus benar-benar diperhatikan. Nanti kalau saya jelaskan mungkin ada filosofi shadow, filosofi highlight, ini menjadi patokan dasar benar untuk editing BW. Oke, pada fine art titik berat adalah visi fotografer ya. Jadi ingin menampilkan fotonya seperti apa, ada unsur rasa, efek motion atau kehalusan gradasi. Lebih halus-halus fine art lah. Teman-teman di sini ada yang fine art tentu udah paham lah mengenai ini. Nah, ini fine art-nya si Juliana ya. Teman-teman bisa lihat fine art atau jiwa atau soul gitu ya. Dia harus bisa menang goal dari, dia tuliskan tuh di bawah. The goal of fine art architecture photography to capture the soul of building. Menurut si Juliana ini, menangkap jiwanya gitu ya, rohnya dari si gedung gitu. Seperti apa ya? Ini seperti yang dihasilkan. Kalau saya bilang fine art, kalau saya coba ikutin gitu ya, dia seperti kalau teman-teman yang arsitektur mungkin paham istilah rendering ya. Bagaimana merender gambar dari tidak berwarna dibikin sedemikian rupa menjadi berwarna dan menarik. Nah, fine art itu mainin seperti itu kalau saya bilang. Ini kalau teman-teman lihat, ini foto kiri dan foto kanan, begitu fine art itu dia dirender sehalus mungkin supaya bisa menonjolkan karakter si gedungnya. Gitu. Kemudian bahkan ini contoh yang paling kiri, foto detail sekali gitu ya. Sayang di Bandung nggak ada objek-objek kayak gini. Ini seperti bahkan aslinya sudah kelihatan, tapi dia benar-benar memperhatikan cahaya. Arah cahaya dari kiri muncul pada satu titik, dia expose benar-benar dibikin sehalus mungkin, dibuat sehalus mungkin, digosok atau di apapun gitu ya, dimainkan curve-nya, jadi dapat semua. Bahkan cahayanya begitu sempurna dari ujung sana, ini garis-garis kecil ini, kalau makanya yang tadi saya bilang seleksinya keringetan kalau main arsitektur gitu ya, karena garisnya harus benar gitu. Begitu kita seleksinya salah, nanti langit ada gitu. Jadi ya mesti detail gitu ya. Kalau main yang fine art itu harus lebih detail. Pertanyaan Fani sih kalau fotografer long exposure itu akan membuat foto kita jauh gradasinya lebih halus gitu ya. Teks tuh bisa tertangkap gitu. Kalau teman-teman lihat tadi foto yang elemen estetis Hilton kan ada bocelan sedikit pun bisa kelihatan gitu. Dengan dimensinya tertangkap dengan baik gitu kalau long exposure gitu. Filternya ya ND filter aja sih yang paling sederhana.
ND filter ya bisa 5 stop, tapi umumnya sih 10 stop ya. Rate-nya sang 10 stop, ya bisa menit, bisa ratusan detik gitu ya. Jadi yang harus punya adapter, tripod mungkin ya saat pemotretan itu sama kabel rilis atau sekarang WiFi mungkin ya yang WiFi rilis gitu. Settingnya gimana? Settingnya masuk ke bulb. Jadi kita ukur dulu tanpa ND, oke gini. Kemudian ada rumusnya. Teman-teman bisa Google aja lah. Saya bukan ahli fisika. Cenderung juga males kalau ngitung-ngitung begitu karena saya anak milenial, masih muda gitu ya. Saya pakainya ND kalkulator aja. Teman-teman kalau ketik di Google Play ND kalkulator itu ada kurang lebih bisa ada 20 aplikasi. Kalau zaman dulu, wah ND kalkulator itu sesuatu yang wah. Sekarang kalau kemarin saya baru searching gitu, iseng, wah ada berapa item mengenai cara menghitung menggunakan ND. Jadi intinya begini, kalau menggunakan filter kita metering dulu, diklik metering ya tanpa ND. Oke, dapat sekian. Nah, kalau ada rumusannya ada rumusannya. Kalau teman-teman lihat di atas itu ada yang sampai misalnya kalau pakainya dapatnya tanpa lensa gitu ya 1/640. Oh, berarti dipakainya exposure dengan ND filternya 1 sampai 2 menit atau 2 menit. Ya, kalau mau sangat exposure-nya dapat ya pakai tapi ya kita namanya manusia kadang-kadang sih saya pribadi suka malas, sudah by feeling aja lah udah 1 menit oh dapat ya paling jelek ngulang 2 kali gitu 3 kali kurang lebih feelingnya nanti lama-lama ya kurang lebih segini semenit kurang lebih ya kadang-kadang males ya harus berhitung-hitung gitu kadang-kadang ya main jepret aja by feeling tapi rumusnya sebetulnya ada ini kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri atas ini adalah rumusannya. Tapi kalau teman-teman pakai ND kalkulator, tinggal masukin aja exposure yang didapat nanti keluar berapa. Kalau pakai ND 10 stop apa 5 stop. Kalau 10 stop dapat seperti apa, keluar angkanya, set langsung di bulb, taruh di tripod, mau makan Indomie dulu karena bisa motret, bisa kadang-kadang 5 menit, 3 menit gitu. Mungkin yang juga seperti gitu. Bisa bermenit-menit long exposure-an. Sebetulnya kalau teori bodohnya digeser 10 kali, tapi ada beberapa teori juga mengenai ini. Saya nggak terlalu dalemin inilah, ya karena sekarang sudah ada kalkulator, ngapain lah, udah lebih praktis aja gitu. Oke, ini mengenai penerapan di lapangan, penerapan teknisnya, jadi kita gunakan filter, ND, dan segala macam ya. Gitu. Oke, pada saat editing, nah ini yang penting. Ansel Adam berkata, Tuhan menciptakan cahaya dan dia menjadi 10 zona. 10 zona sih seperti apa? Tadi ada teman saya satu grup di grup online nanya, apa sih 10 zone itu 10 zona itu kan gradasi aja, bukan cuma gradasi sebetulnya. Justru segala ini filosofinya justru. Bagaimana kita menerapkan gradasi dalam foto hitam putih dalam ketidakadaan warna menjadi satu bayangan yang sempurna. Bagaimana kita mengolahnya, memunculkan tingkatnya. Ternyata pada saat editing ini, bayangan yang lebih dekat dengan benda utama pasti lebih gelap. Teman-teman kalau lihat di sini, ini lebih gelap. Dan ini berlaku juga di foto. Makin ke ujung, kontrasnya makin meregang. Gitu. Demikian dengan cahaya ke sini. Gitu. Jadi prinsipnya kalau datang cahaya dari arah sini, ini hukumnya seperti ini. Editingnya seperti ini. Jadi kalau mau semakin, ya saya juga kadang-kadang nggak sabar juga sih ngikutin time zone gini. Ya. Tapi kalau mau perfect seperti teman-teman fine art itu, mainnya time zone. Jadi mainnya adalah gradasi gitu ya. Harus mematuhi hukum time 10 zona ini gitu. Oke. Nah, ini filosofinya. Pada saat editing, gunakan filosofi shadow and light. Shadow and light seperti apa ya? Seperti tadi ini. Ini 10 zona tuh seperti ini. Jadi dibagi 10 zona dari 9 gitu ya. Dari terang ke gelap gitu. Seperti ini. Kita kalau di gelap ini 1 2 3 gitu. 0 itu hitam pekat gitu ya, hitam, tapi masih ada detail gitu mungkin. Ini prinsip ini dipakai
Jadi ketika dalam foto, yang tadi saya bilang kita seperti merendering ya, mewarnai objek foto sehingga dapatnya editingnya harus memperhatikan prinsip ini. Kemudian filosofi kontras, ini juga penting menurut saya. Teman-teman kalau lihat ini gambar yang di kanan itu beda. Kontras itu di yang depan. Begitu ke belakang kontrasnya, gradasinya makin bagus, makin dapat ininya. Seperti berkabut gitu ya. Gitu. Makin ke ujung, jadi filosofi kontras semakin lebih kelihatan kontrasnya. Tapi kalau ke belakang makin low kontras gitu, makin tapi gradasinya lebih kuat gitu. Ini filosofi untuk editingnya. Nah, kalau di gambar mungkin ini mewakili sekali nih. Di bagian depan yang arah perspektif ke arah kita di sini lebih, sementara bagian belakang kontrasnya lebih kemudian melemah. Saya juga shadow lebih lemah. Shadow lebih lemah. Tidak sepekat yang di lebih depan gitu. Nah, filosofi inilah yang kita gunakan pada saat kita mengedit BW. Prinsipnya hanya ini sebetulnya. Tapi ya harus leken sih kalau in Sundanis gitu, ya harus leken gitu, ngeditnya harus memperhatikan satu bidang. Jadi ya teori dasar Photoshop, edit seleksi satu bidang, diolah satu bidang sampai dapat gitu. Kerjaan gila, iya kerjaan gila. Kalau teman-teman perhatiin foto-foto di OneX itu, wah gila-gila semua itu. Kerjaan fotonya mungkin bisa berapa jam gitu untuk mungkin berhari-hari ngedit satu foto supaya sempurna. Benar-benar sempurna gitu. Itu aja sih yang membuat kita seringkali ada orang yang saya sih nggak tahan kalau aliran harus ngeditnya seperti si Cincelar seleksi gitu satu-satu, nggak tahan. Udah aja pokoknya saya mah seadanya. Tapi ya di sinilah serunya. Saya juga awal-awal berprinsip seperti itu, tapi makin kesini makin tenggelam kok asik juga ngedit detail tuh ternyata asik gitu. Ternyata asik ada itunya sendiri gitu. Oke. Ini nanti kita masuk editing. Ini beberapa ini foto baru sekali kemarin saya coba foto. Sayangnya nggak bisa long exposure, di situ kan nggak bisa pasang tripod ya. Jadi motret cepat aja. Kalau bisa pasang long exposure biasanya jauh lebih enak gradasinya. Gitu. Ini ada gedung baru juga di Pasteur tuh. Begitu keluar tol sebelah kiri itu gedung baru. Menarik sekali itu gedungnya. Sayang saya juga nggak berani pasang tripod di situ karena banyak satpamnya. Biasanya kalau tukang foto arsitektur itu sangat baper sama satpam gitu. Ya. Kecuali kalau kita lagi gimana gitu bisa moto dengan bebas ya lebih enak lah gitu. Oke, masuk ke editing ya. Prinsipnya penerapan editing yang paling sederhana adalah workflow-nya adalah pertama buka di ACR tentunya atau di Lightroom gitu ya. Kalau yang terbiasa di Lightroom, benerin dulu distorsi dari lensa, distorsi yang cembung-cekungnya. Kemudian benerin juga perspektif distortion kalau angle kita terbatas. Ya, kalau jadi gedungnya seperti rebah, coba benerin dikit lah supaya lebih pas gitu ya. Tapi kalau mau lebih ngeat ya mau ditampilin juga oke. Tapi ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang di awal. Bagian kedua dari editing adalah selection dan ini yang paling menyita waktu menurut saya. Kalau teman-teman lihat di foto ini paling gampang seleksinya. Pakai selection tool cepat gitu ya, bet gitu. Ini ada sisa sedikit. Tapi ternyata seleksi tool itu tidak sempurna. Seringkali ini kecil di sini juga enggak ini. Nah, ini yang bikin bete kalau objeknya seperti tadi teman-teman bayangin yang Tugu Pasopati itu garisnya panjang-panjang. Saya harus garisin dia satu-satu, bener. Supaya periksain satu-satu dari ujung ke ujung supaya nggak lewat. Karena begitu lewat, misalnya langit kita masukkan sebagai pipa, nanti jadinya begitu diedit, belang sendiri gitu. Kan padahal kita main halus nih. Main gradasi harus diperhatikan secara benar gitu. Oke, ini contoh seleksinya. Jadi
harus lebih didetailin. Ini kecil sekali sebetulnya kalau lihat di sini kecil, tapi ya kalau seleksi cepat kadang-kadang gini, jangan sampai nanti udah edit capek-capek, ininya nggak kemasukin, nanti balik lagi dari nol lagi gitu ya. Kadang-kadang yang susah moodnya, mempertahankan moodnya. Jadi bagian yang cukup bikin capek ya seleksinya sih gitu ya. Tapi dengan seleksi ini akan memberi perbedaan yang amat sangat jauh gitu ya dengan foto kita. Kalau kita dibandingkan kita nggak main seleksi, oke, kita mau mainin curve gitu ya. Saya kasih contoh nih misalnya. Merubah kontras langit gitu ya. Kita mau main curve, tapi kita nggak mau main seleksi dari foto yang tadi. Ini saya kasih contoh. Foto yang tadi, kemudian curve-nya saya turunkan di atas ya. Curve-nya saya turunkan semua, gedungnya ikut hitam. Tapi begitu kita pilah, gedungnya bisa tetap glowing gitu ya, bisa bling-bling, tetap bling-blingnya kita pertahankan, seleksinya kita angkat, langitnya kita turunkan, dapat gradasinya. Seperti kalau di foto yang sebelah sini kan gradasinya nggak kentara gitu. Tapi begitu di foto yang kanan bawah lebih kentara. Di yang atas kentara, tapi gedung jadi hitam. Aslinya memang gedung ini hitam sih sebetulnya, agak gelap gitu ya, gedung Bakri di Kuningan. Tapi light-nya itu menarik sekali gitu, bikin menarik, dibikin putih kayaknya nendang gitu. Jadi saya coba mainin justru main putih, nggak main hitam. Nah, dengan selection ini kita bisa lebih enak. Yang paling dasar sekali adalah kalau ya mungkin buat awal itu kalau teman-teman mau mulai nyoba foto arsitektur, supaya sedikit lebih nendang objek poinnya adalah langitnya seleksi dulu lah, langitnya dulu. Kalau kayak gini dua objek gampang ya, seleksi paling cuma sedikit gitu. Tapi begitu bidangnya banyak seperti yang jembatan tadi, itu harus satu-satu lumayan keringetan. Ya. Tapi begitu kita merubah kontras langit, langsung nendang itu si point objek arsitekturnya. Kalau justru teman-teman yang landscape agak berbeda nih, fine art landscape agak berbeda. Agak disamarkan malah poin utamanya. Ada kecenderungan main seperti itu, walaupun nggak selalu. Tapi kalau di arsitektur, saya lihat sih kalau banyak foto di luar gitu, justru dia dibedakan supaya dia semakin menonjol gitu. Mau dibikin jadi terang atau mau dibikin jadi negatif space, dihitamkan total, supaya si objek arsitekturnya lebih menonjol gitu. Keindahan bentuk, keindahan komposisinya lebih main. Oke, ini di merubah kontras langit. Penerapan editing, sekali lagi, efektifkan terang gelap. Gunakan filosofi yang tadi shadow and light. Filosofi shadow and light dan filosofi kontras. Begitu kita memasukkan itu, ya teman-teman bisa lihat perbedaannya dari color, kemudian jadi itu, kita mainkan langitnya, kemudian kita editing, kita terangin, ya memang mesti let-let sedikit. Ini sebetulnya foto yang kanan saya edit sedikit, karena saya nggak suka batunya ya. Bikin ngerusak gitu. Di sini udah sudah modern sekali, tiba-tiba ada batu gitu. Jadi ini kafe gitu, ada batu mungkin jadi saya tutup dan jepretin supaya modern semua gitu. Oke. Mainkan filosofi kontras tadi, filosofi shadow and light ya. Kehalusan gradasi dengan memainkan curve. Sederhana sih. Kalau maininnya sebetulnya setelah diseleksi adalah mainin curve, main level, mainin brightness, enough. Itu aja. Tapi ketemu feeling bagaimana memainkan curve-nya, itu yang bikin saya juga belajar 5 tahun. Curve-nya gini, curve-nya gini, jauh lebih gampang kayak gitu-gitu. Nanti ketemu persoalan lain misalnya, harus di dust and scratch di fotonya, karena banyak hotspotnya. Kalau long exposure kan ada hotspotnya misalnya. Atau ya banyak aplikatifnya. Memotong gedung misalnya, fill-nya dipotong, fill-nya dipotong 1 mili supaya si gedungnya jauh lebih sempurna perpindahan ke langitnya gitu. Nanti itu teman-teman akan alami sendiri setelah melalui proses kalau belajar editing seperti ini. Terakhir mungkin di final ya sama pada umumnya di Sharpen ya fotonya atau dipakai vignette. Mungkin main dengan Sharpen-nya, jangan main langsung di ini. Bisa dengan pakai kok saya jadi lupa namanya. Kalau filter di other di paling bawah deh nanti ya kalau ingat di Sharpen-nya pakai
itu supaya lebih hafal kita juga dengan layer yang baru gitu. Oke, ini salah satu contoh foto juga. Sebetulnya aslinya ini fotonya buduk sekali sebetulnya, tapi karena kita edit, jadi ini foto dari 9 foto stitching yang saya coba gabungkan. Sebenarnya foto kiri foto sama, prosesnya saya pertama kiri dulu kocik ya, dasinya kasar gitu ya setelah digabungin. Saya cobain main di kanan, lebih dapat. Aslinya sebetulnya exposure-nya berantakan. Aslinya karena foto ini saya ambil di Hong Kong 9 jepretan waktu itu pas ulang tahun Hong Kong gitu yang ke berapa. Jadi kalau teman-teman gedein ini gambarnya ada angka ulang tahunnya. Jadi saya jepret karena mau hujan, udah pasang tripod, begitu tiba-tiba kembang api dan ada gerimis, wah udah saya cetak foto pakai di Sony itu ada jepret berapa ini kan, ya daripada nggak dapet sama sekali, mending lah ambil. Saya begitu pertama dapat, kayak gini mau dibikin cityscape hancur deh. Tapi untungnya uang ya diedit dan saya jadi satu ini terima kasih buat teman-teman di PAF yang sudah rela mendengarkan saya. Moga racun fotografi arsitekturnya diterima dari kami. Buat saya, kalau kebetulan saya hari ini boleh mempresentasikan, sekali lagi bukan saya lebih expert atau gimana pun, ya kita dalam hidup pasti ada ini ya. Ini persoalan siapa belajar duluan menurut saya, dan kemudian ada yang mau belajar tekun, ada yang enggak gitu. Kalau menurut saya teman semua kan mungkin tidak pernah berhenti untuk belajar. Thank you teman-teman. Okay. Thank you Pak. Sekian ke Chris. Masih banyak materi yang dibawakan cukup mendalam. Mungkin nanti lebih idealnya kalau suatu saat kita hunting bareng, kemudian diajarin pengolahannya langsung gitu ya, semacam tutorial langsung di Photoshop-nya atau di ACR-nya. Oke, bagaimana para peserta masih standby ya, belum ngantuk? Saya lihat Pak Ujang dengan enak nih, lagi makan apa Pak? Waduh, Pak Ujang lagi makan. Oke. Ya, suara. Jadi saya intisarikan aja dari yang sudah dibawakan tadi, bahwa kita ada hal yang penting yang saya garis bawahi konteksnya dengan arsitektur black and white ya. Jadi ada apply art dan pure art. Tentunya kalau apply art tuh kadang-kadang kita berhubungan dengan klien yang ada permintaan khusus mengenai foto yang akan kita foto atau yang sudah jadi bahwa akan di-apply-kan kepada satu materi di web atau materi promosi atau hal-hal seperti itu. Sedangkan kalau pure art, saya rasa lebih mengedepankan bahwa bagaimana seorang fotografer ingin menampilkan hasil karyanya secara baik, secara indah, secara estetika terpenuhi. Jadi mungkin ada kaitannya dengan how to impress dan how to express. Kemudian juga foto fine art ini pada umumnya itu banyak, begitu kita melihat, perasaan kita tuh seringkali bercampur aduk, ada yang terbawa memori, ada yang, wah ini foto sangat baik. Hal-hal seperti itulah yang diharapkan dari sebuah foto fine art. Dan kebetulan saat ini juga foto fine art juga sudah mendapatkan porsi khusus ya di dunia fotografi, walaupun ini
kebetulan alirannya arsitektur, tapi fine art landscape pun ada, fine art portraiture pun ada. Jadi teman-teman nanti bisa mempelajari tiap-tiap jenis-jenis atau genre fotografi. Kemudian tadi ada sedikit tambahan dari Adnan bahwa menambahkan saja bahwa software lebih pengaruh daripada prosesor komputer versus prosesor kamera. Ya, itu ada benarnya juga, tapi ini pembahasannya akan panjang bila kita bahas itu. Apalagi kalau kita mau tilau kan ada kedalaman bit warna, terus hal-hal yang seperti dynamic range dan sebagainya. Tentunya juga kita memerlukan monitor-monitor yang lebih bisa mengeluarkan warna secara detail ataupun shadow dan highlight-nya kita peroleh dengan lebih baik bila kita menggunakan monitor yang lebih mumpuni, yaitu monitor-monitor yang khusus fotografi. Mungkin Teddy di sini bisa sedikit bahas perangkat hardware yang dipakai, speknya sedikit dibahas, Saya baik monitornya maupun prosesor Mac aja sih. yang ada pakai di rumah dari laptop atau pakai Mac. Dulu sebelumnya pakai Acer, tapi ya memang ya kalau buat editing bener ya fotografer ya Mac kali ya. Walaupun mungkin ya ini percaya nggak percaya, tapi saya merasakan memang lebih, terutama kalau laptop itu kan kontrasnya lemah sekali ya. Kalau yang biasa, kalau di Mac itu lebih dapet gitu untuk ininya. Apalagi yang Retina juga lebih enak gitu. Saya sih pakai MacBook ya, MacBook Pro untuk hardware-nya. Ya, yang lain sih biasa aja sih pada umumnya PS, ACR, Lightroom kalau software itu nggak ada sesuatu. Tapi memang ya agak proses untuk memahami gradasi, memahami capek mata juga. lumayan capek mata gitu kadang-kadang. Ya betul sekali. Pakai ini nggak tablet yang buat ini atau pakai mouse aja? Oh, pakai ini apa? Yang pena itu? Pena, ya. Ya, kebetulan mouse saja. Sudah ditawarin mau beli, tapi mikir-mikir lagi corona, kok keluar duit rasanya agak kurang layak dan sepantasnya gitu ya, kondisi gini belanja-belanja. Sejauh ini sih masih mouse. Jadi saya editing ya rajin gosok-gosok. Mungkin software bisa membantu juga sih beberapa, misalnya kayak ada yang gratisan kalau teman-teman download di web, isi panel tuh buatannya si Jimmy McCarthy. Jimmy siapa gitu ya, bisa download itu yang dasarnya isi panel, itu buat ke dots and burn-nya ada dots burn layer gitu, itu memudahkan sekali gitu. Ada juga misalnya kalau tapi di situ nanti pembahasannya ke luminosity, ke main channel ya, dipecah lagi breakdown-nya dari yang hitam putihnya di breakdown lagi. Ada juga yang punya Joel Cincelar sendiri jual juga ada gitu. Software lain main BW ya Raya Pro mungkin ya yang sekarang punyanya si Jimmy itu dari isi panel jadi ke Raya Pro gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman Floor? Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan, masih penasaran, terutamanya mengenai proses editing ya. Ini ada pertanyaan dari Fani. Kalau saya lihat foto fine art-nya lebih banyak sudut pandang dari bawah ke atas langit. Apakah ada alasan khusus untuk memilih eye level? Nggak juga sih, Van. Kalau fotonya saya dapat dari bird eye level itu lebih asik gitu ya. Tapi kan kita harus manjat gitu. Begitu manjat, umumnya di gedung tinggi nggak boleh pasang tripod. Bisa di bawah aja kita pasang tripod sesuatu yang sesuatu banget gitu ya. Apalagi di Indonesia kita mau pasang tripod, belum pasang tripod baru keluarin kamera aja udah dipelototin kan gitu. Kalau eye level biasanya lebih cerewet ya. Kalau di atas gedung bawa tripod gitu kita lebih dicerewetin. Makanya ya foto-fotonya memang lebih banyak itu ya karena ya kebetulan aja mungkin kurang main tripod di atasnya gitu ya.
Oke. Saya pernah diusir security gara-gara pasang tripod. Ya, sedikit pemasukan dari teman-teman yang saya tahu bahwa memang area gedung tuh ada yang memiliki hak cipta ya. Jadi kita memang harus hati-hati walaupun kita memotretnya dari luar area gedung itu, misalnya dari trotoar di seberang gitu, kita tetap harus hati-hati. Yaitu ada yang namanya tadi ditambahkan property right. Tapi umumnya karena foto kita pakai untuk kepentingan art, rasa-rasanya mah begitu disamperin satpam kita kasih foto kartu anggota PAF, ini mah kita mah hobi, bukan untuk komersil, mungkin bisa dipahami. Oke, saya ada pertanyaan dari saya, Ted. Foto-fotonya kan ini seperti foto-foto long exposure gitu ya, maupun slow speed gitu, tapi lebih ke long exposure. Apakah ada foto-foto yang pure long exposure langsung atau semuanya editan BW Arsitektur itu? Ya, itu yang Kemudian tadi ada long exposure sebetulnya. Yang ya, oke. yang saya sampel ini, yang saya sampel tadi untuk editing itu foto long exposure itu. Oke, Kalau ini siap. editing ya, ini editing. Nah ini foto long exposure aslinya memang. Sudah long exposure berapa detik, terus coba ya. Foto yang kanan ini, sorry, yang ini long Share screen, exposure juga. screen. Oh sorry, share screen. Sebentar. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari Danieli, Ted. Ya. Apa bedanya pakai lensa TS dan lensa biasa? Maksudnya ini tapi diedit setelahnya. Jadi maksudnya kalau pakai lensa TS tanpa edit dan lensa biasa diedit tuh bedanya jauh nggak? Atau perlu effort khusus waktu mengeditnya untuk mengejar kemampuan lensa TS ataupun sebaliknya? Ya yang pasti kalau lensa TS kan kita tangkapan satu sensor gitu ya. Tapi kalau diedit Photoshop kan kita tarik ya. Otomatis jadi kerapatan filenya juga DPI-nya jadi berkurang gitu. Itu kelemahannya kalau kita diedit Photoshop. Tapi kalau di Tilshift kan kita murni gambar satu sensor ya, jepret gitu. Jadi udah bener, nggak perlu kita tarik-tarik lagi. Sementara kalau yang ditarik, namanya ditarik ya dipaksa gitu kan, ya berbeda gitu. Maksudnya nanti kerenggangan pikselnya waktu hasil Ya, akhirnya betul. ya. Apalagi Betul. kalau dicetak perbesar mungkin akan kentara ya. Ya. Oke, dilanjut Ted tadi foto yang long exposure. Long exposure, ini foto yang kanan, kalau di bawah ini long exposure sebetulnya. Kalau udah long exposure lebih enak nariknya. Ya cuman balik lagi sih, kita tuh punya keterbatasan motret long. Sebetulnya ngolahnya juga lebih enak kalau udah long exposure tuh, lebih enak gitu. Daripada kita potret yang sekedar biasa aja gitu, yang potret speed biasa. Kalau long exposure gradasinya kelihatan banget kan di foto yang kanan ini lebih enak gitu light-nya gitu ya. Ini juga foto yang di Guangzhou, foto Zaha Hadid ini long exposure juga. Kalau di negara orang malah bebas, di negara sendiri mesti bayar. Ini waktu yang foto kanan bisa bayar karena waktu itu bikin WS di sana dan kita bayar 5 juta ke gedungnya itu, ke gedung Bakri itu untuk izin motret di sana. Wah, 5 juta. Lumayan 5 juta. Ya, dulu berapa tim sih, berapa orang waktu itu motretnya memang banyak. Kita dikasih waktu sampai jam 2 siang, jam 1 siang, tapi ya terbatas. Oke. Siap. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang ingin bertanya? Nah, ini foto ini long exposure juga nih. Yang sebelah kanan. Yang kiri juga pasti long exposure lah. Ini nggak mungkin kan helix bisa kosong waktu malam. Ini kalau di Singapura kan lagi penuh-penuhnya kali ya. Tapi ini long exposure. Atau mana lagi ya? Ini long exposure juga. Karena makanya bisa lebih dapat long exposure.
putihnya lebih enak gitu. Kalau long exposure lebih enak lah, lebih nggak capek ngeditnya gitu ibaratnya. Ini long exposure juga. Kalau long exposure tuh lebih dapat gitu ya, lebih halus, lebih enak aja gitu. Ketebel apa ya, gambarnya berasa tebel gitu dibanding foto yang ya beda lah, kita pakai ISO tinggi aja dengan ISO rendah kan ketebalan warnanya juga berasa berbeda gitu loh. Ya mungkin. Ini ada dari Parolan lagi, nggak kebayang kalau mengolah foto pasti keringetan. Ya tentunya harus ditemani secangkir kopi dan Indomie kata Teddy tadi. Itu pas motret. Kalau pas motret ditemenin kopi sama Indomie pasti. Ambil ini kalau bisa motret kayak teman-teman landscape kan kalau motret gitu nungguin sana sambil Indomie. Iya betul. Ada pertanyaan Ted dari Trisha Lara. Kalau long exposure biasanya berapa lama? Mungkin ini ada kaitannya long exposure-nya untuk mempertahankan area tadi ya, mungkin highlight maupun shadow. Pasti tergantung situasi di lapangan. Tapi mungkin ada tip dan trik khusus dari Teddy untuk long exposure. Ya prinsipnya pada saat long exposure ya perhatikan arah cahaya. Jangan nembak matahari langsung sih. Yang tips paling penting mah. Karena kalau nembak matahari langsung, long exposure, itu highlightnya pasti kencang banget dan susah diapa-apain. Yang ada paling nanti diakalinnya di warna. Benar-benar di edit gitu. Benar-benar diedit supaya jadi apa? Jadi hilang gitu ya highlightnya. Kadang-kadang kalau udah highlight udah susah mau diapa-apain gitu. Jangan nembak matahari langsung lah. Kalau mengenai lama dan segala macam ya tadi rumusan yang tadi ya. Yang pakai ND exposure atau memperhatikan tabel yang tadi. Ya. Oke, ada komplimen arsitekturnya keren semua Om Ted dari Dodi Alaidrus. Ya. Makasih. Itu orang fine art tuh jago fine art-nya tuh. Ya, iya. Fine art-nya bagus tuh. Mudah-mudahan mau jadi anggota PAF ya. Ah, boleh. Banyak kok ya yang dari luar kota juga. Itu Willy dari Jakarta ya, anggota PAF juga. Jadi udah jadi anggota, ada Bang Robert ya pokoknya. Iya, di Batam. Jadi sekarang online mah dimanapun bisa. Bisa, ya. Betul. Oke, masih ada pertanyaan lagi nggak? Kita sudah memasuki pukul 8.45. Ya, mungkin takutnya ada teman-teman yang ingin berkegiatan lain. Long exposure efeknya kalau digital biasanya lebih memperpendek umur. Ya, itu ada istilah siksa kamera ya. Siksa kamera. Jadi harus diperhatikan juga. Tapi kadang-kadang yang saya tahu demi art apapun dilakukan biasanya. Ya walaupun nanti kameranya harus ganti baru, it's fine. Asal ada satu kesempatan untuk tadi seperti saya bilang expression maupun impression. Oke, akan saya tutup acara malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Teddy yang sudah mau sharing ilmunya yang luar biasa. Ya Ted ya, terima kasih banyak. Rekaman Zoom nanti bisa diakses dari mana? Sebentar nanti admin akan memberi aksesannya atau bisa kontak admin PAF langsung ya. Admin PAF langsung nanti. Ika masih monitor? Iya, Mas Kyo. Itu ada yang tanya kalau rekaman Zoom-nya bisa diakses dari mana? Nanti tolong dikasih. Oke. Trisha Lara yang nanya ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak untuk semua peserta. Ya, minggu depan kita masih ada 1 kali lagi. Nanti akan diumumkan pembicaranya siapa, yang pasti menarik juga. Oke, saya hanya mengucapkan good night everyone, tetap sehat, tetap physical distancing. Kita masih belum aman dari pandemi ini, tapi juga jangan mengurangi kegiatan kita memotret, ya. Tentunya dengan memperhatikan protokol-protokol yang telah ditetapkan. Oke, good night everybody. Selamat malam, sampai berjumpa di acara berikutnya. Bye.